berbaur dengan penguasa tapi hana dampak kebaikan secara sosial. Nyanto dengan penguasa yang ada kalan mentamah kesejahteraan pribadi gak yang kan. Warga kampung yang butuh rumah duafa musabah hai kebantu. Pesantren-pesantren yang butuh bantuan hai kebantu dengan nagaknya ninan. Artinya dekat dengan penguasa memperkaya diri sakai kan untuk kepentingan orang lain nanti hana masalah. Nya orang yang model menan menyo di masa salafus saleh zaman gebi hukuman sabah hukuman yang gebi dijauhkan geputuskan interaksi salafus saleh lam yang barangkali uronyo le kahanale batanyo hajruhum li akhihim idza khalatal umara, memutuskan interaksi mereka itu para salafus saleh bagi saudara mereka apabila telah membaur ianya saudara dengan penguasa, wa taraddada ila abwabihim, dan telah bolak-balik kepada pintu mereka itu penguasa karena ketiadaan darurah yang dibenarkan oleh syariat dan tidak ada kemaslahatan. Jadi miona orang yang ka menjampu lawak dengan penguasa dan ka sering bolak-balik bak pintu penguasa nya gebi hukum perkenan mental lah. Salah bentuk hukuman dia iaitu geputuskan interaksi hujrun nya maknanya mengecengom. Jadi miona saudara orangnya yang ka sering berbaur dengan penguasa nya geputuskan interaksi sebagai bentuk hukuman supaya mangat gesadari baikle dijadikan yang satu kebiasaan. Tapi dengan catatan membaur dengan penguasa tidak ada darurah yang dibenarkan oleh syariat dan tidak ada kebaikan. Contoh kebaikan kaqiyamihi bil amri bil ma'ruf wa nahwi, seperti menegakkannya seseorang dengan amar dengan ma'ruf dan umpamanya. Nyogaknya gara-gara nagaknya ninan nasobi arahan naso ingatkan penguasa supaya baik berbuat kezaliman napu nya berbaur dengan penguasa tapi hana dampak kebaikan secara sosial. Nyanto dengan penguasa yang ada kalan mentamah kesejahteraan pribadi gak yang kan. Warga kampung yang butuh rumah duafa musabah hai kebantu. Pesantren-pesantren yang butuh bantuan hai kebantu dengan nagaknya ninan. Artinya dekat dengan penguasa memperkaya diri sakai kan untuk kepentingan orang lain nanti hana masalah. Nya orang yang model menan menyo di masa salafus saleh zaman gebi hukuman sabah hukuman yang gebi dijauhkan geputuskan interaksi dengan orang model menan karena enggak hana kebaikan. Karena amal dengan satu hadis yang berbunyi sesungguhnya dalam neraka jahanam itu ada satu jurang yang dinamakan hab-hab. Allah persiapkan jurang tersebut lil jabbarin walil qurra'i al mudahinin, bagi para penguasa yang berbuat zalim, penguasa yang semena-mena, walil qurra' al mudahinin, dan bagi para ahli agama yang bersikap mudahanah, menjilat dan mencari muka, yang mereka masuk menghadap para penguasa yang bertindak tidak adil. Mudahanahnya bahasa Arabnya menjilat. Dalam kitab Arab diterjemah makna mudahanah dari dahan, maknanya alladzi yuzhir ala syai' wa yastur batina, orang yang menampakkan sesuatu dan menyembunyikan batin. Oleh para ulama ditafsir makna mudahanah muasyaratul fasik wa idhar ridha bima huwa fi min ghairi ingkar alih. Yang makna mudahanah tanya bergaul, berinteraksi dengan orang fasik dan menampakkan ridha, setuju dengan profesi si fasik tanpa mengingkari. Yang akan mudahanah. Bahaya belum tanya orang but tong orang fasik hana pernah tak ingkari pun yang pubut, malah tak nampakkan ridha, setuju. Dalam bahasa kitab mudahanah. Mudahanah terjemahan secara logat meminyik-minyik. Tidak meminyik-minyik roh dengan orang yang melih-melih. Nah tabatit mudarah nya sifat mamduh terpuji, minyo mudahanah sifat madhmum tercela. Empat beda antara mudarah dengan mudahanah. Minyo mudarah khafdhul janah linnas, rendah sayap. Mana rendah sayap tanya
hana bersikap sombong, bersikap tawadhu dengan manusia, wa rifqu bil jahil, lemah lembut dengan orang jahil, tiada purna ilmu, dan dengan orang fasik pada melarang daripada perbuatan mungkar. Jadi mudarahnya miata terjemah bahasa ini bersikap familiar. Sikap familiar hana larang lah agama yang lebih mudahanlah. Jadi ada bertorong orang fasik tengah tamita jalan untuk supaya agaknya beik tarangkul baik lagi pubut kemungkaran. Yang mudarah. Bersikap rifku, mana rifku ti bersikap lembut secara soft, kerang-kerung. Antuk nan leketut murmur Yohana secara soft dia baca-baca. Tapi benar tujuan kenan, tapi menyo tak mengontok, tak pedih setuju yang kaitan dengan kemudahan lah. Sebab lipih tak beda di dua. Beda antara mudahanah dengan mudarah lipih. Yang mudarah terpuji, yang mudahanah tercela. Dia yang begat beda. Tapi nanti kadang ada tuduhan orang yang putungku kata kenan bukan minyak kamu jilat. Jadi pembeda di beuk tak gai menyodron ne peto tujuan untuk rifku nanda rifku dengan orang jahil pada taklim, rifku dengan orang fasik pada talarang daripada perbuatan fasik. Contoh maksud menyatanya hidayah anak mit menyahai dengar yang tati uyu balai. Orang jahil kan je tu dah terang kampung tiga dia dah surah hang batih. Tati uyu balai kejap le balai-balai tengok lengkap je. Jadi tak melemah lembut tu dengan cara soft bukan baik cara keras, dengan cara lembut tatung hati kan. Segatnya hawa kupi tak belau kupi, hawa rukuk tak belau rukuk kalau tanya draw tahan ada pip harim dalam tanya. Ya ke rifku lagi kan. Rifkuan bersikap lembut. Yang lagi yang mudarah napu hana tercela. Yang tercela mudahanah. Beuk tak beda mudahanah dengan mudarah. Yang bunuh getik dalam jurang neraka yang bernama hab-hab nyan urang na ilmu gelakukan mudahanah atau menjilat dan mencari muka dengan orang yang melakukan kezaliman. Punya tujuan nyan gemengan untuk merangkul dengan niat ingin gerangkul pelan-pelan nya nak mudahanah. Bacut tak beda ni. Punya tujuan hana ingin merangkul malah nampakkan setuju dengan kemungkaran yang mudahanah. Waqad qala walil basara, dan pernah gepegah le sira penguasa di negara Basarah Bak Malik bin Dinar, semoga Allah merahmati beliau, atadri man ladzi jara'aka alaina, apakah engkau tahu apa yang membuat anda berani di atas kami? Jara'aka, perkara yang ipu behera nanti kamu. Jar'un ni jara'ah kan behera. Apakah engkau tahu perkara yang membuat anda berani di atas kami? Fi ighladzika alqaula, pada berkata kasar engkau, pada kasar engkau akan ucapan, dan tidak sanggup kami di atas membalas engkau. Dikun li Gubernur Basarah Bak Malik bin Dinar, salah seorang ulama dari tabi'in, nan depu putra yang membuat drone beha ke kamu, nejit bersuara kasar dan kamu hang sanggup membalas drone. Adamu ta'mika fima biaidina, ketiadaan ambisi drone pada barang yang nabak kamu, dan zuhud drone pada yang barang. Jadi kerana Malik bin Dinar yang hana ambisi kepada materi atau harta benda yang nabak penguasa, dan yang bersikap zuhudnya yang membuat Malik bin Dinar dengan secara tegas getijit koreksi dan protes gubernur watayan, dan han sanggup dibalah oleh gubernur. Mami tanya kamu tung jasa, kali pernah tak melemeh-lemeh dengan penguasa, dapat berapa? Apa yang tak berturut keinginan dan hut penguasa. Tapi tanya, hana pernah tak melemeh-lemeh, hana ambisi sapu. Yang berani tanya, tak berkata, tak bersuara ketika pemerintah salah jalan. Dan adalah Ibnu Sammak rahimahullah berkata, aku masuk pada satu hari bertemu dengan Gubernur Basarah. Maka berkata gubernur bagiku, "Inni ya Ibnu Sammak, berilah petuah untukku wahai Ibnu Sammak." Maka aku berkata baginya, "Uffin." Uffinnya memang tanya. "Alaika wa ala man wallak madzalimul ibad."
tanggungan engkau dan orang yang telah melantik engkau kezaliman terhadap hamba. Uya nasihat ro balung. Tanggung gero ka pubut zalim ke hamba dan tanggung lam so yang lantik ro ke gubernur. Inama tuslahun, hayasanya kalian itu bisa diperbaiki, ayasudda bikum jusur, bahwa disumbatkan dengan kalian akan jembatan. Yang dah jauh boleh tadi tu baru boleh. Tak ada tu mau boleh. Tuslahun ayyusadda bikum al-jusur. Jusur jembatan. Jasrun ni. Tacok awak ro ke tado tutu nya baru gadah penyakitnya. Ni hang tim nasihat no. Abang kira hana manfaat. Nasihat pi buat syat ni. Ni undang dengan dongku benepo ceramah danyo berapi-api deh. Ni buat ro roi. Oi nan ada pu pi. Hana perubahan pu. Di sama hang tim li. Uffin alaika wa ala man wallaka ni lantik ro. So tukang lantik ro. Bupati lantik gubernur. Gubernur so lantik menteri. So pilih dalam hati yang lam. So yang pilih hati yang dah jawab. Dan sungguh ketambang li Muhammad bin Wasi' menjumpai Qutaibah bin Muslim. Atu Muhammad bin Wasi' na pakaian jubbah suf, madra'ah sufnya baju dari kulit dari bulai wol yang jubbah terbuka depan, madra'ahnya baju jubbah terharak ke. Maka berkata baginya Muhammad bin Wasi' oleh Qutaibah, man lazi da'aka ila lubsi madra'ah suf, apa yang menjadi motivasi engkau memakai baju jubbah terbuka depan dari suf? Maka dia Muhammad waqala, maka berkata Qutaibah, mali ukallimuka wa anta sakit. Ada apa bagiku aku ngomong dengan engkau diam saja. Waqala, maka berkata Muhammad, in qultu zuhdan zakaitu nafsi. Kan hanalun suud, kan hanalun jawab, hanun tu suud ba. Nyolong pegah lum pakai bajunya karena zahid, sang kalau peglih ro pegah ro beres tak. Wa in qultu faqran, nyolong lum pegah karena hana pangkai lum lo baju yang gat. Syakautu rabbi, sang kalau ya adu Tuhan. Tinggal tak pegah bak ro nah. Kakak lu im nak tepu kan. Kan ge im hang tim gahaba, ge im hana gede puzuut. Salah suud det nyuruh tak pegah hanyo mangat zahid dibecut bet tak mendunya sang kata anggap dah tu beres. Meda pegah hana pangkai dah lain sang handa terima pu yang kada gebili Allah tak ya adu bak manusia. Jadi ini pelajaran yang kita cok ini berarti urangnya hal-hal yang kecil sepele lagi yang mentang sangat gejaga diri sehingga truk bak pakaian gop tanya hang dijawab orang gaho takut salah jawab yang dum berarti li salafus salehnya gejaga dan bertimang agama. Truk bak hal kecil atata persoalan lagi nya gejaga mentang di hang kita jawab orang gaho bak nak kesan dan sangka tak pegah ro tu beres. Nah kesan dia orang kata ya adu Allah na tak terima pu yang Allah beri. Dan adalah Fudail bin Iyad, semoga Allah merahmati beliau, berkata wallahi demi Allah jikalau gelakai idin atuhlun li Harun Rashid khalifah ma adzintulah lun hanalun bi idin. Arti lakai idin yang merumpak. Dan kira Harun Rashid gelakai idin merumpak dengan lun kan Fudail bin Iyad hanalun bi idin. Ila an ughlaba ala zalika, kecuali lun ka dikalahkan demikian dapat pegahli. Ini masa konflik masa konflik ke ramai para ulama hanapat pegahaba karena mi hang gejak diundang oleh aparat yang anggap mendukung pihak sabotut yang kan ka dighalabah kan ka dikuasai tanyo terkalahkan hanapat maritli yang ka terpaksa dalam kondisi terpaksa kan lebih kemaafan. Dili Fudail bin Iyad pegat sebuah statement mio raja penguasa Lakaidin merumpak ngeluh halam bidin kecuali mio luh dapat pegah bali ughlaba ala zalik dikalahkan lu nanti demikian nyan menyodum raja Lakaidin jak bak rumah Fudail han gebi raja Lakaidin jak bak rumah ulama han gebi fa kaifa bima yadhhab huwa ilai min haula'il fuqara, bagaimana dengan orang yang pergi dianya orang kepadanya Harun Rashid dari mereka itu orang-orang fakir.
Pernah fukara ni kan fukara fakir lambat jaket, fukara najih para ulama. Nah para ulama urang salehnya kan urang fukara ilallah kan. Istilah tasawuf biasa kan al-fakir kurangnya. Jadi menyodum raja menojak rumah gelarah gebi. Kiban ke menyo kan li raja ajak rumah tanya ajak rumah raja kembali. Hidang siaga tai truk kepala dinas kam tukar fikir bapak. Bapak tekennya mah abu ke fikir bapak. Jadi nyandum kasering kasering wek-wek kena pun depo. Hidang kepala dinas siaga kasalah fikir. Hanya kabratan mengaduk tingkatnya. Kecuali menyona masalah hagi perhayati no. Dan sungguh datanglah Muhammad bin Ibrahim yang agaknya adalah gubernur Makkah gebi salim mati Sufyan Suri bak lokasi tempat tawaf samping Kaabah. Padahal Sufyan Suri tengah bertawaf, tiba-tiba salah satu penguasa Makkah itu Muhammad bin Ibrahim dia bisalim. Gesuut le Sufyan Suri, "Madza turid bisalam?" Pu maksud bisalim. "In kunta turid an a'lama annaka tatuf, idhhab faqad alimtu." Nyara ne pelai mengalun depu ron dengan tawaf sit. Kalau depu jejak juga deh, nak pelai pegah pulih. Pu pelai bisalim. Yang bisalim nak pelai maksud untuk pu pembenaran, pencitraan, untuk dekat dengan ulama kan. Atau bisalim pelai untuk lundepu ron dengan tawaf. Kalau depu kaji aina mentang wah nak pegah yang lain. Waqad alimtu. Adalah Fudail bin Iyad rahimahullah berkata la yasluh ayyadkun alal umara wa yukharituhum ila mislu amiril mukminin. Hana patut hana layak bawa memasuki di atas penguasa dan berbaur dengan mereka kecuali model Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nyan yang je ke umara. Misal yang je ke pemimpin Umar bin Khattab. Ya nama salah junai rumahnya ambil wowo. Amnya model umara-umara leweknya kan berarti dia tanya tak berbaur terlalu mukhalatah. Mukhalatah ada dapat bedali kamu Khalid. Tapi mio hana mukhalid napu. Lagi pernah pesan di almarhum Abun Abu Tanyo ini mio diundang li pemerintah imangga jak meduaga. Lain baik jak. Lagi-lagi napu. Ambek mali mangga diundang, mali mangga hana absen. Malah imangga diundang 7 gajak. Nah dua gajak yang kan diundang lah ya para halaman. Amma amsaluna adapun model-model tanya pada yasih lahu dukul alaihim maka tidak sahih tidak benar baginya model-model tanya masuk atas mereka itu. Menyo raja-raja lawitnya model-model lagi tanya nyan baik tak betul kenan li ajzi an muwajatihim karena lemahnya model-model getanya daripada bertatapan muka dengan mereka dengan memberi nasihat dan mengingkari di atas mereka. Ai dah bina nasihat tu deh. Malah tu deh tanya yang nah dapat berkotek. Hanajit tamari tapu. Tapi kalau le orang awam fikir kan setuju sebab nah hadir tanya inan. Maka hana sahih, hana benar tanya tayak tamang bertemu dengan penguasa model menang karena ganggap lemah daripada bertatapan muka dengan memberi nasihat dan mengingkari atas mereka fima yarah minhum pada apa yang dilihat oleh seseorang akannya ma dari mereka itu penguasa daripada kezaliman dan perbuatan dosa dan umpamanya. Contoh yang sering terjadi dalam istana kezaliman. Farsil harir dijadikan permadani daripada sutra. Wasatatir pakai gorden dari sutra. Yang mandum walau bak istana raja mungkar. Yang mendang hai datang, ya kan? Tajak bak istana raja, teruk kenan bak bintih-bintih rumah bak ahli rumah mendang, bak ahli istana mendang kabut mungkar but dosa. Hai datang. Nanti kan golem pulain kan, golem tadu dengar khabar raja, golem tadu dengar program-program raja. Mantang mungkar yang bak dinding, bak lantai istana mendang kahai tak cegah. Dan sungguh disebut oleh mereka itu satu kali di sisi Muawiyah akan sabuh kalam. Jadi pernah berkumpul ulama bersama Muawiyah sirah raja si khalifah. Tengah berpegah sabuh kalam, sabuh pembicaraan. Dan adalah salah sirah ulama iaitu Ahnaf bin Qais. Beliau duduk falam yatakallam, tidak berbicara, geim. Waqala lahu Muawiyah, maka berkata baginya Ahnaf oleh Muawiyah, malaka la tatakallam ya Ahnaf?
apa gerangan engkau tidak berbicara wahai Ahnaf? Ulama lain kabeh marid dum pakan Ahnaf geim. Zuul di Ahnaf, inni akhsyallah in kadzabtu wa akhsyaka in sadaqtu. Lun takut ke Allah menyolong sulit, dan lun ya keron menyolong betul. Sebab menyolong berlaku jujur, lun protes ron. Nanti ron timbul fitnah telung. Tapi menyolong lun bersenang ron, kati lun sulit. Tumakut lun ke Allah. Maka lun kalian diam itu lebih aula. Enggak leim. Kalau leim dah dalam protes. Sebab yang lun protes lagi yang betul bengeh ron. Menyolong komentar yang bersenang ron, kaki long sulit, ya ke Allah long. Dan lagi akan datang tambahan dari demikian secara terpisah. Nah, tambahan-tambahan ilmu berkaitan dengannya. Dan terlanjut betul. Faminha amaluhum ala tarkin nifaq. Mana akhadha alaina al-uhud fi akhlaqihim, nyan doa semoga Allah dijadikan tanyo berpegang untuk mengikuti akhlak-akhlak mereka itu para salafus saleh. Sebagian di antara akhlak salafus saleh, amal mereka diatur meninggalkan kemunafikan. Artinya orangnya gepejioh but-but yang identik dengan kemunafikan. Dengan arti tatasawa sariratuhum wa alaniyatuhum, setara kondisi rahasia mereka dan kondisi terang-terangan mereka dalam kebaikan. Maka tidak ada bagi salah satu mereka salafus saleh perbuatan yang membuat terbongkar keburukan dengannya perbuatan tersebut esok hari di akhirat. Jadi lahir batin bersama tengok. Batai ke urang meno, batai melikat kan mende. Muka bebu melikat di bersama setara antara lahir dan batin. Kan but yang meninggalkan kemunafikan. Ya hana berarti tengok nak karakter kemunafikan saja antara lahir dengan batin beda. Di antara wasiat Abu Abbas Al-Khidir, Nabi Khidir, kunyahnya Abu Abbas alaihi salam bagi Umar bin Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz rasiro khalifah yang adil. Tak kala bertemu ianya Umar bin Abdul Aziz bersamanya Nabi Khidir di Madinah Musyarrafah. Itu Madinah di kota Nabi. Wasalahu, dan ditanya gelake li Umar bin Abdul Aziz bak Nabi Khidir bahawa mewasiat ia dengan satu wasiat. Apa wasiat Nabi Khidir bagi Umar bin Abdul Aziz? Iyyaka ya Umar antakuna waliyan lillah fil alaniyah wa aduwwan lahu fisir. Waspada kamu wahai Umar bahwa ada kamu wali Allah dalam terang-terangan, musuh bagi Allah dalam rahasia. Watai langkau ramai tentang dia sosok waliullah. Watai hana sokalan tanya kamu musuh Allah, wali syaitan. Ada baik sampai lagi yang bersama lagi yang deh ba orang dengan watai hana deh ba orang. Maka bahawa sungguh orang yang tidak setara rahasia dan lahirnya, maka itu orang munafik. Orang munafik berada pada lapisan bawah daripada neraka. Maka lagi dengan nasihatnya, fabakiya Umar hatta balla lihyatah, maka nangis Umar bin Abdul Aziz sehingga membasahi akan jenggotnya. Kemudian dalam sebuah hadis juga disebut akan keluar akhir zaman beberapa kaum yang yahtalun mencari hilah atau pandai bersiasat. Akan keluar di akhir zaman beberapa kaum yang pandai bersiasat. Artinya mereka mencari dunia dengan perbuatan akhirat, yang mencari dunia dengan perbuatan agama. Yalbasun, mengenakan oleh mereka itu akan kulit domba yang lunak, lidah mereka lebih manis daripada madu, hati mereka adalah hati serigala. Mereka berkata, abi yaghtaruna am alayya yajtariun. Berkata Allah ketika melihat mereka, abi yaghtaruna, adakah denganku mereka terbuai, tertipu, atau di atasku mereka lancang. Fabi halaftu, maka dengan diriku sendiri aku bersumpah, kata Allah, akan aku utus di atas mereka itu, akan aku kirim di atas mereka satu fitnah yang membiarkan orang yang sanggup bersabar pada mereka itu dalam keadaan linglung atau heran. Jadi di akhir zaman nasabuh kaum yang gemita dunia dengan memperjualbelikan akhirat agama. Nyata gesok baje yang tawadhu, baje yang baje yang mencerminkan ngan urang hana ikut
kemewahan, yang makna mengenakan pakaian dari kulit domba. Miadakan pegah haba lekit lebih nibak madu. Miadakan haba mameh li, tapi ate bagaikan ate serigala. Yang miona urang yang model menan pegah haba mameh tapi ate lagi ate serigala. Mita dunia ngan bud akhirat. Pedih gotnyan urang saleh, pedih mutaah hana senang kemewahan, tapi ate kan menan sebalik ji. Yang Allah gekeun ke komentar ke orang model menan, puji ka tertipu ngan lun, abak hana lencok tindakan tertipu terbuai atau lancang di hati lun. Gemusumpah Allah akan gejuk ke orang model menan sabuh fitnah, yang fitnahnya hana bisa terlepaskan diri tanya daripada fitnahnya. Sehingga orang yang mampu bersabar dalam menjalani fitnah akan merasa linglung. Ada jelaskan Iyub makna fitnah ini, tanya gebi sabuh fitnah yang fitnah tersebut meninggalkan orang alim yang kokoh ilmu dalam keadaan terheran. Artinya makna dalam keadaan terheran, han sanggup menolak dan han sanggup melepaskan diri. Tapi tundro inan haik taplung hanapat plung. Ni le dan pada sadari dia gebi. Gebi bala di Allah miotanya bersikap lagian. Red watu tu sabuh buat yang hanapat tasero taputun pihak taputun lam fitnahnya haik karena sakit hat atau malet hat tapi gesero pihak hanapat se. Ada apa contoh? Ada apa contoh sebab dit tabu contoh takut kabar letat kadang-kadang je ke pu kenang watu dan segala macam. Pokok ji hana tabu contoh. Cuma dabi gambaran tentang. Berarti nyatanya bersikap lagian ke ancam lang hadis gebi sabuh ujian fitnah li Allah ke getanya sehingga tanya tatun dalam kondisi lagian haik tasep yang haik. Sehingga dalam keadaan hairannya linglung. Tanik saya napat saya laki bantu napat laki bantu. Nya padahal atanya hukuman Allah benar gebi ke getanya gara-gara tanya bersikap hana sesuai antara lahir dengan batin. Dan adalah Mihlab bin Abi Safrah rahimahullah berkata, lun benci sira urang yang ada bagi lidahnya keutamaan di atas pubut. Kan keutamaan lebih melebihi. Artinya lebih bak pegah dengan pubut. Le ke pegah. Yang masalah le prak. Yang kabeh maceh le prak pubut tan. Yang nak galak lungkun Mihlab bin Abi Safrah. Jadi taprak lagi ada pubut. Sampai ta'ab jalu dia tatuh kakak. Apa yang ta'ab jalu tatuh jalu. Ya ta'ab jalu punya da'i duam balik lem. Ta'ab kau bibi kapai dang ba'aruna. Ya raya haba raya tuh tatuh raya. Dan adalah Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah berkata, ma balagal Hasan Basri rahimahullah ila ma balagha illa likaunihi kana idza amaran nas bi syai' yakunu asbakahum ilaih. Kepegah oleh Abdul Wahid, salah seorang ulama tabi'in yang semasa dengan Hasan Basri. Yang Hasan Basri nya murid Sayyidina Ali kan. Hana truk derajat Imam Hasan Basri, hana petruk derajat Imam Hasan Basri rahimahullah. Hana truk derajat Imam Hasan Basri kepada pu-pu yang truk. Terjemah saja. Artinya apa yang telah Hasan Basri capai derajat dan kedudukan tidak sampai beliau ke sana kecuali lantaran keadaan beliau apabila memerintah manusia dengan sesuatu adalah beliau itu yang terdepan dari mereka itu manusia mengerjakan sesuatu. Jadi Imam Hasan Basri tergiyu buat ke orang, ke masyarakat yang enggak nyai ke. Maka Allah ke petruk derajat yang tinggi juga yang karena kan sekedar you tu le you awai gaknya ya dia libakat sembahyang tahajud masyarakat kada azan tu dalam truk tungku yang makan apakah gede nya dah pudip qiyamul lail malamnya kajit kata bakat orang kampung pudip qiyamul lail poput ka punah menasa itungku yang bakat benar dia nak jaga truk menasa minit dia dah azan subuh nyan tengah nak budak bekali lagi. Fa idza nahahum an syai'in kana ab'adahum minhu.
Dan apabila melarang ianya Hasan Basri akan mereka itu tentang sesuatu, ada ianya Hasan Basri itu yang paling jauh mereka ni baknya sesuatu. Dia tergetam ke masyarakat, gaknya yang paling pergi orang embutnya. Hotel perintah gaknya yang paling dike pubuk-buknya. Dan adalah mereka berkata, mara'aina ahadan sariratu asbah bi'alaniyatih minal Hasan Basri. Ya, urang bak masayang gepuja mendum, sepakat mendum. Hana kamu kalian tira urang pun yang rahasia atau batin gaknya sama lagi lahir ni bak Hasan Basri. Lagi kepegah nak pubut, hana balik-balik. Ya. Dan adalah Muawiyah bin Qurrah rahimahullah berkata, bukaul qalbi khairun min bukail aini. Tangisan hati lebih baik pada tangisan mata. Apa punya tangisan mata? Air mata buaya, kau bebut. Tangisan hati walau itu bi mata. Tapi hati menangis terhadap, menyesali terhadap pupu mendang yang kata lakukan yang mendatangkan murka Allah. Lebih baik daripada tangisan mata. Sebab kalau dentai betul yang orang yang menangis mata. Biasa ada orang klik kan, lagi dia Soekarno kan yang mai klik. Klik mandum klik. Kan klik hanya klik air mata buaya, kan klik bebut. Lebih baik tangisan hati ketimbang tangisan mata. Adalah Yahya bin Mu'ad rahimahullah berkata, al-qulub kal kudur. Hati sama lagi kuali, lagi kanan atau panci. Wa magharifuha al-sinah ashabiha. Magharifan awu atau ciduk. Menciduk kualian adalah, alat ciduk kuali adalah lidah pemiliknya kuali. Hati kuali untuk tacok atau alang hati yang ke lidah. Berarti pu yang nalam hati ibu tubit le lidah. Berarti menyo ibu tubit sama yang berarti jero. Punya ibu tubit yang lebih atau tanah lati ibu tubit. Kerak-kerak belangong ibu tubit. Fakunu abidan bi af'alikum, maka adalah kamu itu hamba. Mana hamba? Orang yang menghambakan diri kepada Allah dengan buat. Sebagaimana adalah kamu itu hamba dengan ucapan. Kita dengar habat tanya sosok hamba Allah yang sejati, tapi tidak rebut akan hamba Allah. Hamba mak cakap apa hamba syaitan kadang, hamba harta dunia. Tanya baik je ke hamba ngan buat tau, ngan hamba tau, pi beje ke hamba ngan buat. Mana ji perbuatan dia mencerminkan dia seorang hamba Allah yang sejati. Baik hanya ucapan. Ucapan tok kan barang sawjid. Dan adalah Marwan bin Muhammad rahimahullah berkata, mau sifali rajulun qattun ila wajadtuhu duna ma wasafuhu bihi. Hana pernah digambarkan bagi lun seseorang sekali-kali kecuali aku dapati orang tersebut di bawah apa yang mereka gambarkan. Atai pujo sira urang baklun telung kala langsung hana truk lagi pujo di bawahnya. Nyi pujo truk kurang puluh dia kala dia 20 kan. Kecuali yang na betul lagi pegah hana kurang wakilnya sasira gurek Imam Syafi'i. Kecuali Imam Waqi' rahimahullah, fa ini wajadtu fauqa dzalik. Malahnya Imam Waqi' lun dapati gaknya melebihi kan kurang. Mesti puja oleh orang 80, waktu kala langsung kurang puluh. Yang lain dia puja oleh orang 80, waktu tak langsung 60. Dan dalam Utbah bin Amir rahimahullah berkata, idza wafaqat sarirah abadi ala niyatah, menyocok batin hamba dengan terang-terangan, Allah nekun bak malaikat hadza abadi haqqa, nya ke hamba lun yang sesungguhnya. Tapi hana cocok hamba Allah bak haba tu bak buat kakan hamba Allah yang Allah nak akui. Pemnya tak cocok antara bak buat dengan haba yang Allah gepuja tanya di hadapan para malaikat. Adalah Abu Abdullah Al-Antaqi rahimahullah berkata, afdalul a'mal, yang paling utama amalan adalah meninggalkan maksiat batin. Malah Syekh Ramadan Muti gekarang sebuah kitab ubud khusus membahas tentang maksiat batin, karena yang sulit ditinggalkan oleh manusianya. Dan orangnya masyarakat harus tabi pemahaman ditanya di maksiatnya kan zahir tau. Nah maksiat batin yang lebih penting ditanya jaga. Makanya persoalan ilmu agama golom tuntas masalah zahir hana sempat tak purno yang batin.
Karena untuk sah sembahyang mentang belum tuntas, untuk syarat wudu, untuk wudu yang benar besar mentang belum tuntas, pada purna bersoalan batin. Padahal di balik amal zahir ada amal yang lebih penting untuk kita jaga dan perhatian kitanya adalah amal batin. Nah, uruntan yang Abu Abdullah Al-Antaki, pakan yang lebih utama amalan adalah meninggalkan maksiat batin. Walima dalika, mengapa demikian? Alasan karena bahawa sungguh maksiat batin apabila ditinggalkan oleh seseorang adalah orang yang meninggalkan maksiat batin itu bagi meninggalkan maksiat zahir itu lebih mudah meninggalkannya, atrak lebih tinggi ya. Artinya punya maksiat batin dah jaga, maksiat zahir gampang. Sebab maksiat zahir tanya le motivasi untuk tertinggalkan. Kata buah motivasi je itu takut jatuh pamor bak urang. Yang motivasi paling raya katanya udip secara sosial untuk meninggalkan maksiat zahir. Hana dah cuba tago, hana dah habis timplak dengan pencuri kan. Hana jid jib arak, hana jid tinggal sembahyang. Masih zahir benda. Tapi punya maksiat batin tak perhatikan untuk dah tinggal, yang maksiat zahir insya-Allah lebih gampang, lebih mudah. Maka orang yang adalah batinnya lebih utama daripada lahirnya, maka orang tersebut itu memiliki keutamaan. Artinya itanya lebih le ibadat yang hanadih ketimbang yang dih. Yang berarti kalau luar biasa, lebih utama. Kemudian orang yang setara lahirnya dan batinnya, maka demikian tu al-adlu. Adlu berarti setara atau bukan proporsional. Orang yang geimbangi antara batin dengan zahir, yang berarti kan proporsional. Tapi punya pelebih rahasia, arti kata itu pulih orang yang 70% ibadat. Padahal kan naik ibadat sampai 20%. Naik ibadat yang hantam pernah pegah bagop. Yang punya pubut lagi nanti kan lebih batin ketimbang zahir kan. Lebih yang tisam ketimbang yang dih. Yang orang lebih yang tisam ketimbang yang dih, yang berarti keutamaan luar biasa. Geimbangi mentang antara zahir dan yang tisam, ya kagak anggap al-adlu. Mana adlu ti proporsional. Yang parahnya wa man kana ala niyatu afdal min sarirati fadzalikal jur. Orang yang terang-terangannya lebih utama daripada rahasianya, maka demikian tu bentuk kezaliman. Nyatakan secara terang yang dih buat masyarakat, yang dih secara sosial, maknanya hamba yang saleh. Tapi nak buat yang sebaliknya yang hana sodupu dalam rahasia, yang kadang-kadang maknanya hana menunjukkan sirah hamba yang saleh. Dia lebih berat dih god ketimbang god yang hana dih. Lebih le dih yang god, tapi nak god yang hana dih, yang lebih parah dalam yang milagian yang berarti yang al-jur kan, kezaliman. Dan adalah Yusuf bin Asbah rahimahullah berkata, Allah pernah wahyu kepada sirah Nabi daripada Nabi alaihi wassalatu wassalam, bahwa katakan olehmu bagi kaum kamu, mereka menyembunyi untukku akan amal mereka, aku yang akan menampakkan amal untuk mereka. Artinya tanya yang beramalnya baik tak galak tak pedih amal. Tanya yang beramal baik galak tak publish, tak share, tak bagikan, tak pamer amalan-amalan yang tanya pubut. Malah larangan memamerkan amal kan hanya untuk umat Nabi Muhammad, yang juga larangan Allah kepada umat-umat Nabi-Nabi sebelumnya. Artinya termasuk ajaran yang muafakah dengan syariat-syariat awal ya. Jadi kan ajaran baru, kan ajaran Nabi Muhammad tu punya orang awal je pamer-pamer ibadat anak. Sama sih dari awal kan yang buat gelarang. Waqad mara mislu dzalika fil khalqi qablah, dan sungguh telah lalulah peringatan seperti ini, peringatan seperti demikian pada makhluk-makhluk sebelumnya. Adalah Abu Abdurrahman Az-Zahid berkata dalam munajah beliau, ya waihi, waduh kemalanganku, amaltun nas bil amanah, aku berinteraksi dengan manusia dengan amanah, wa amaltu rabbi bil khianah, aku berinteraksi dengan Tuhanku dengan khianat. Dia tanya ipe kereci, ipe kenengkui mu mengampung cukup beramanah. Dengan Allah dia jaga amanah. Yang berarti kan dia jaga hubungan dengan manusia lah kan. Dengan manusia yang cukup god dia jaga.
Waribe silap penggop datim yak pulang ni. Dah tengah malam datim sapih dah jak rumah. Tapi dengan Allah cukup lebut tanya mengkhianati janji tanya dengan Allah. Yang berarti dia dalam buat hubungan tanya dengan Allah tak khianati, dengan manusia tanya amanah ya hanagat. Halai tani akas tu kiranya aku balik ya boleh tak balik mentang. Baik sampai dengan Tuhan tak khianat, dengan manusia agak tanya. Sumaya beki kemudian menangis. Nya ke makna jigot terbalik, tidak khianat manusia, tak jaga Tuhan mentang ke menansi. Artinya bahasa ji meno baik sampai kaum balik cok caruji pun balik cak tu kacok balik cok tu kacak. Naik dia nam. Kemudian Malik bin Dinar rahimahullah berkata, man amaran nas bi syai' lam yablughu haluh fa huwa munafiq. Orang yang perintah manusia dengan sesuatu yang gaknya dalam truk bak halnya, yang gaknya munafik. Pertama dalam kategori munafik ya. Tanya tayu bak masyarakat puasa Senin Kamis, tanya dan tayu bak masyarakat pedang malam, tanya yang munafik. Kecuali baru hana kira munafik, itanya yang baraknya litera orang tentang hukum, kejauh tu, yang hana kira munafik. Tu kan orang sumbul lah kampung. Tanya dia orang kiban cara yang gure tak pedang sembahyang malam. Kiban sembahyang tahajudnya. Kiban dia akan tahajud, kiban syarat tahajud, nak syarat bertengut puana. Tak surah tu. Tak surah tahqiq dia. Tapi karena kaitannya yang tak surah, yang bawa tak tanya hana pernah dah pubut, hana ke munafik. Tapi yang tayu gop tok tanya hana pubut, yang munafik. Beda kan? Yang benar jawab kerana orang temayang. Jadi tanya yang jaring-jaring dah pubut, yang orang tanya yang tak jawabnya hana kira munafik. Sampai tak ayu, tak bisaran, pegak aturan kampung dalam rod katan roh. Yang kita malah kategori munafik. Dan ada Malik bin Dinar berkata, iyyaka an takuna fi nahar Aba Abdillah as-Salih. Waspadalah bahwa adalah kamu di siang hari menjadi Aba Abdillah yang saleh. Dan waktu malam syaitanut talih. Waktu malam mana sokalan dia kaji ke syaitan yang keji. Talihnya lawan saleh. Talih yang saleh beo ke beda lafaz. Yang talih keji, saleh baik. Nyoro yang Abu Abdillah as-Salih lah. Waktu malam dia nak sokalan kapan juri tujuhnya syaitanut talih. Yang baik sampai menang pingan. Yang hamba saleh uro malam saleh. Te uro iku urang ramai urang galan saleh. Te malam kaduput nasokalan katalih. Dan telah terdahulu pada Ibrahim At-Taimi, bahwa Ibrahim At-Taimi berkata, tidak pernah dibentangkan ilmuku di atas amalku kecuali aku dapati diriku tidak mengamalkan dengan apa yang aku ketahui. Watelung pu muaradah, long pu cocok antara ilmu dengan amal, selalu lun dapati na amai na ilmu yang dalam long amalkan. Yang kan sikap purkan tahu diri, sikap kesadaran diri, adapun tawadhu katnya bahwa yang gakui na ilmu yang dalam ge amalkan. Zubair bin Awam berkata, jadikan bagi kamu akan khabi'ah. Khabi'ahnya nawate yang tersembunyi daripada beramal saleh. Sebagaimana bahawa sungguh bagi kamu itu ada wate yang tersembunyi daripada amal jahat. Ini wasiat orang awam, orang awai, termasuk Zubair bin Awam, sahabat Rasulullah. Beliau ni wasiat, itanya lagi buat bro nak ada pegat wate khusus yang hana itu pulih orang. Buat gak kan sih? Baik galak dapat buat gak beri ke orang mandung. Sehingga alasan semangat, semangat ni hana ramai. Tapi amal saleh tanya benar yang khabi'ah, mana khabi'ah yang tersembunyi bak orang. Sehingga lagi Musyafi'i kan bagi level hotel lah kan. Level hotel dia nak hotel untuk ilmu, nak hotel untuk ketubuh, nak hotel untuk ke ibadat ke Allah. Jadi benar khabi'ah. Ibadatnya ibadat yang sesama dengan santri lah kan. Terutama agama juga. Jadi benar ibadat khusus yang hanya hidup pulih orang. Lagi buat bro tatim jadikan hotel khusus mengambil narun depu. Buat kat harus je lagi yang sih. Dan telah terdahululah ucapan Muawiyah, siapa yang bisa menunjukkan kepadaku seseorang yang malam dia menangis, siang hari dia senyum.
Sesungguh demikian itu sungguh sedikit. Artinya makna malam menangis wateh hana sor kalen gotnyan gemenangis di hadapan Allah, gemengadu. Tapi wateh ke manusia gotnyan walau tengah susah tetap berusaha untuk senyum. Nya artinya orang yang som mengadu bak manusia tapi mengadu bak Allah. Yang kita yang lima awiyah so'id tunjuk sihat orang yang na model menan. Hai jawaban ni inna zalika laqalil dittat rumpa. Pada piuhan truk wate kinan tu dah kira kabeh juga truk di belade. Acok timbulan di belade dalam nak. Keberan Sufyan Suri sungguh ghalib mendominasi orang-orang berilmu dalam ini zaman oleh sifat ria. Mereka menampakkan bak manusia nusuk beribadat, batin mereka sibuk dengan dendam, dengki dan permusuhan bagi sebahagian mereka. Dan apabila ada bagi mereka hajat di sisi gure, fala tasyafa'u indahu biqari' mislih, maka jangan kamu meminta bantu. Apabila ada bagi kamu hajat di sisi siro gure, maka jangan kamu minta bantuan di sisi gurenyan dengan gure yang semisil ngenggaknyan, karena akan membuat keras hati gurenyan di atas kamu. Tetapi mintalah bantuan di sisi gurenyan dengan salah seorang daripada orang kaya, karena dia yang lebih bisa menunaikan bagi hajat kamu. Artinya ukuran uronyo getanyo kasaling dengki dan berdendam, nyona murid laki bantu buat guru lain ini getanyo nyan merasa hati tengah napah kemudian. Tinggal kesarankan ini ada lagian baik laki bantu buat guru, laki bantu buat lain mendam. Ada pegah buat gurunya ada tepeh guru aja, pegah buat guru aja tepeh gurunya. Sebab ada pegah guru aja hai bantu sit. Hai ampi mentang peng gede kampung. Pegah buat gurunya hai bantu sit ke plung buat orang kaya dia pegah ni. Ya, dah tahu cara untuk jaga baik tepeh guranya, baik tepeh guraji. Fatish nafsaka ya akhi, ci periksa diri gata riat ai saudara lun kun Syekh Abdul Wahab Syarani, adakah setara antara lahiriah batiniyah gata dan lahiriah gata atau hana lam setara? Wa aksir minal istighfar, perlu baca istighfar dan ketahui olehmu bahawa sungguh orang yang pedih bak manusia sebalik pu yang nalam batin yang munafik. Pada kiamat tengok akan dikumpulkan saja orang munafik. Mudah-mudahan tak usaha dia berupaya semampu mungkin tapi setara antara lahir dan batin, dan dia perlu membaca istighfar. Lagi nasihat terakhir daripada Syekh Abdul Wahab Syarani. Alhamdulillahirabbil alamin.